Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik pada hari ini. Dipandu firman-Nya dari Yohanes 1 ayat 45-46, demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam renungan hari Selasa yang lalu, sudah saya sampaikan bahwa Allah memanggil orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat di zamannya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam misi Allah. Hal itu ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 28 yang berkata demikian, "Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Demikianlah Yesus memanggil para murid-muridnya dari kalangan masyarakat biasa yang tidak diperhitungkan pada masanya itu di tengah-tengah masyarakatnya. Tetapi orang-orang biasa tersebut kemudian diperlengkapi, dimampukan oleh Allah sendiri, sehingga dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan melakukan hal-hal yang hebat dalam tugas-tugas dan misi yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Demikian juga dengan tempat terjadinya hal-hal yang luar biasa tersebut, tidak dibuat oleh Allah di kota-kota besar seperti ibu kota Yerusalem. Yesus misalnya lahir di Bethlehem di Nazaret. Demikianlah Allah melakukan misi dan karya penyelamatan di dunia ini. Belajar dari situ, seharusnya kita manusia tidak pernah lagi anggap remeh dan memandang hina tempat kecil dan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh zamannya. Tetapi masih saja ada orang yang berpikir, mungkinkah dari tempat yang kecil, mungkinkah dari orang kecil, mungkinkah dari masyarakat biasa dapat melakukan hal-hal yang besar? Pemikiran yang demikianlah yang ada pada Nathanael, salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang kemudian mengikut dia, ketika temannya, yaitu Filipus, datang kepadanya dan kemudian mengatakan, "Kami telah menemukan dia yang disebutkan oleh Musa dan kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret," di ayat 45. Nathanael dengan spontan menjawab, karena itu mungkin yang ada dalam hatinya, dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Perkataan ini adalah perkataan yang jujur, karena tentu dalam pemikirannya, bagaimana mungkin dari Nazaret keluar atau datang seorang pahlawan, datang orang besar, dari Nazaret mungkin akan lahir Mesias. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Nathanael, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Itu dikatakan di ayat 47. Maka Nathanael takjub, "Dari mana engkau mengetahui itu, Guru?" Dan setelah berdialog, akhirnya Nathanael juga mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, segala hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh manusia sering sekali dipakai Allah untuk melakukan hal-hal yang besar. Tempat-tempat yang kita anggap hina dan tidak diperhitungkan, dan bila dibandingkan dengan tempat yang lain mungkin tidak ada apa-apanya, tapi justru dari tempat yang tidak diperhitungkan itu juga Allah membuat mujizat dan banyak karya keselamatan. Maka karena itu saudara-saudaraku, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, dan sebesar apapun kekuatan dan tenagamu, jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang kecil. Jangan pernah memandang hina tempat-tempat yang tidak terkemuka. Karena dari hal yang kecil tersebut, dari tempat-tempat yang hina itu, Allah bisa membangun dan membangkitkan karya dan juga semua hal-hal yang baik dan yang besar di sana. Maka karena itu saudaraku yang terkasih, Yesus yang memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang besar
Walaupun kita kecil, mari kita ikut di dalamnya dan percaya Tuhan memperlengkapi kita untuk tugas misi yang besar. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin dipandang hina oleh dunia ini dan tidak diperhitungkan, hargailah mereka, karena mereka juga bisa dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Selamat diberdayakan oleh Tuhan, dan selamat untuk tetap rendah hati dan menghargai sesama kita manusia, walau yang paling kecil sekalipun. Dengan demikian, Tuhan akan senang dan ikut memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ialah kami boleh jujur dalam kehidupan ini. Dan kami boleh menghargai hal-hal kecil dan tempat yang kecil. Karena kami tahu, kalau Tuhan mau, dari tempat yang tidak diperhitungkan oleh manusia, Bapa bisa melakukan hal-hal yang besar. Maka kami yang kecil juga Tuhan pakai dan ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.